Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Beberapa wanita serta Lan Lingfeng dan yang lainnya menganggap keputusan King Sui sulit dipercaya. Namun, tidak ada yang menghentikannya. Mereka percaya pada King Sui dan apapun yang dia lakukan, itu akan menjadi hal yang benar. King Sui berjalan ke arah tuan muda kedua Hua tanpa tanda-tanda kewaspadaan. Namun, hanya King Sui yang menyadari bahwa dia telah mengedarkan kekuatannya dan bahwa orang lain tidak akan dapat merasakannya. Ini adalah kemampuan King Sui, memiliki alam semesta bebas di tubuhnya di mana semuanya mengalir dengan teratur. Teknik dan kemampuannya bela diri pasif beredar setiap saat. Tuan muda kedua Hua masih merasa sedikit ragu-ragu dan tidak pasti. Meskipun dia tidak takut mati, akan mudah bagi King Sui untuk membunuhnya saat memberinya perawatan. Dia tidak ingin mati dengan cara ini. Selain itu, dia juga berharap bisa membunuh King Sui sementara King Sui memberinya perawatan. Meskipun pikiran ini melintas di benaknya, dia masih ragu-ragu. Dia takut jika King Sui benar-benar dapat membantunya, tetapi dia telah membunuh King Sui, maka itu berarti dia telah menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya sekali lagi. Meskipun King Sui telah melumpuhkannya sebelumnya, dia juga membuatnya mengerti banyak hal. Mereka yang bisa menahan rasa sakit akhirnya bisa berdiri di atas. Dia dianggap telah mengalami rasa sakit yang luar biasa sekarang. Jika dia dirawat kali ini, dia akan mendapat banyak manfaat terlepas dari semua rasa sakit yang telah dia alami selama bertahun-tahun. Ulurkan tanganmu. King Sui berjalan ke arah tuan muda kedua Hua dan berkata dengan tenang. Tuan muda. Seorang pria tua di belakang tuan muda kedua Hua memanggil. Dia telah berumur panjang dan telah mengalami segala macam hal dalam hidup. Dia merasa ini bukan ide yang bagus. Semua orang tahu bahwa sangat mudah bagi seorang tabib atau alkemis untuk membunuh, apalagi jika tabib atau alkemis itu adalah musuh. Oleh karena itu, orang tua itu dengan cepat mencoba menghentikan tuan muda kedua Hua. Saya mengerti, Guru kelima. Tidak apa-apa, ucap tuan muda kedua Hua menggelengkan kepalanya dan menghentikan lelaki tua itu untuk mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu membuka mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Dia mundur selangkah tetapi masih sangat dekat dengan tuan muda kedua Hua, di mana dia bisa mengambil tindakan pada saat pertama. Dia memandang King Sui dengan hati-hati, pada pemuda ini yang tidak bisa dia lihat. King Sui tampaknya sangat lembut dan hangat, dia sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Di mata para penjahat, ada juga orang baik dan orang jahat. Orang-orang jahat di mata para penjahat juga dianggap penjahat. Mereka tahu bahwa mereka sendiri adalah bajingan, tetapi banyak dari mereka tidak bisa diam ketika melihat orang lain melakukan perbuatan buruk. Tentu saja, lelaki tua itu tidak melihat dirinya sebagai bajingan. Tuan muda kedua Hua juga tidak akan melihat dirinya sebagai bajingan. Dia hanya akan berpikir bahwa dia tidak terkendali atau mudah baginya untuk menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Orang tua itu juga tidak berpikir bahwa King Sui seperti bajingan. Ini tidak seperti seseorang bisa melihat pada pandangan pertama apakah seseorang itu baik atau buruk. Namun, setiap orang memiliki intuisinya dan akan mampu menilai ucapan, tindakan, kebiasaan tindakan, dan yang paling penting, pandangan seseorang. Orang cenderung memiliki intuisinya sendiri, terlepas dari apakah mereka akurat atau tidak. Intuisi ini sangat menakutkan dan banyak orang akan dapat merasakan sesuatu sejak awal. Tuan muda kedua Hua juga bertaruh. Meskipun dia membenci King Sui dan tidak akan menganggap musuhnya sebagai orang baik, dia memiliki semacam intuisi bahwa orang ini dapat dipercaya. Ini juga mengapa dia bisa menerima saran King Sui untuk memberinya perawatan.
Itu tidak sepenuhnya kasus di mana dia akan mencoba apapun ketika diberikan dalam situasi putus asa. Tuan muda kedua Hua perlahan mengulurkan tangannya. Lengan ini halus dan lembut, tapi itu milik laki-laki meski terlihat seperti perempuan. Namun, preferensi seksual King Sui normal dan karena itu tidak memikirkannya. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi tuan muda kedua Hua. King Sui tidak berpikir untuk melukainya dengan cara ini. Tidak perlu baginya untuk melakukan itu dan dia juga tidak peduli untuk melakukan ini. Dia hanya merasa ada simpul di hatinya. Perasaan yang aneh. Rasanya seperti menerobos dunia. Dia merasa bahwa dia seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari ini dan dia bahkan mungkin bisa menyelesaikan simpul ini. Ini hanya asumsi dan dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Itu adalah upaya baru. Di masa lalu, dia tidak akan melakukan ini. Musuh hanya bisa menjadi musuh. Menyelesaikan perselisihan cenderung menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Bagaimanapun, memulihkan hubungan yang rusak hanyalah legenda. Oleh karena itu, karena King Sui telah melakukan apa yang dia lakukan, dia tidak akan berpikir untuk kembali. Karena dia sudah melumpuhkan tuan muda kedua Hua saat itu, dia tidak pernah berpikir untuk berinteraksi lagi dengan tuan muda kedua Hua dan klan Hua. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan jalan mereka bertemu kembali setelah sekian lama. King Sui sekarang mencoba pendekatan baru. Pendekatan ini mungkin memungkinkan dia untuk melompat keluar dari peraturannya sendiri di masa lalu, menerobos belenggu. King Sui memperhatikan denyut nadi tuan muda kedua Hua dengan serius dan segera mengerti. Teknik bela diri yang Anda kembangkan adalah yang memiliki yin qi yang kuat. Tubuh Anda pernah pulih, tetapi sekarang dihancurkan oleh yin qi seperti itu. Saya tidak tahu berapa lama tubuh Anda pulih atau karena durasinya singkat dan Anda tidak menyadarinya. King Sui memandang tuan muda kedua Hua dan berkata, yang terakhir menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah apakah Anda dapat mengobati kondisi saya. Aku bisa, tapi aku butuh waktu setidaknya 3 bulan. King Sui menggelengkan kepalanya. King Sui memikirkan hegemon Westgate itu. Dia tidak tahu kemana pria itu. Dia akhirnya akan bertemu dengan Foolish Sage Inheritor. Kehadirannya adalah suatu keharusan. Ada juga pewaris peri suci Seng Jun dan sepasang pewaris Raja Iblis, Leng Feng dan Ye Mei. Tuan muda kedua Hua tampaknya tidak terkejut sedikit pun dan dia memandang King Sui seolah ingin memahami beberapa hal. Aku bisa membiarkanmu memulihkan kejantananmu hanya dalam 1 hari. Semuanya akan normal. Namun, jika Anda ingin benar-benar dirawat, itu akan membutuhkan 3 bulan. Setelah beberapa lama, King Sui berbicara lagi. Kali ini, tuan muda kedua Hua sangat tercengang dan ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia masih merasa sulit untuk percaya dan ekspresinya sangat rumit. Dalam kondisi apa Anda akan memperlakukan saya? Tuan muda kedua Hua terdiam beberapa saat sebelum berkata, bagaimanapun, mereka adalah musuh. Tidak mungkin bagi King Sui untuk memberinya perawatan tanpa motif. Saya mengatakannya sebelumnya. Ini akan dianggap sebagai pembayaran karena tidak meletakkan tanganmu pada teman-temanku. Namun, karena Anda sudah mengungkit hal ini, dapatkah saya mengajukan permintaan kecil? Petik 2. King Sui menarik kembali tangannya dan berkata, lanjutkan. Ucap tuan muda kedua Hua memandang King Sui. Saya tahu bahwa Anda ingin bertarung dengan saya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu perawatan dan kemudian kita akan bertarung. Bagaimana menurut Anda? King Sui juga merasakan bahwa tuan muda kedua Hua sekarang sangat kuat. Namun, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengalahkannya. Tuan muda kedua Hua sekali lagi terkejut. Dia sekarang merasa bahwa dia tidak bisa memahami King Sui sama sekali. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan King Sui. Sebelumnya, King Sui mengatakan bahwa dia akan merawat kondisinya karena dia tidak menyerang teman-teman King Sui. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai ini. Namun,
dia tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik sebaliknya. Baik, Tuan Muda kedua Hua ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. King Sui tidak mengatakannya lagi tetapi mengeluarkan jarum emasnya untuk melakukan akupuntur pada Tuan Muda kedua Hua. Jarum yin yang dari langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan prinsip jarum dualitas, yin dan yang, di mana ada hubungan yang harmonis antara langit dan bumi, dan keseimbangan antara yin dan yang. Saat ini, ada ketidakseimbangan dalam energi yin dan yang di tubuh Tuan Muda kedua Hua. Jika seorang pria tidak memiliki energi yang sejati, dia secara alami akan kehilangan kemampuannya untuk hidup sebagai seorang pria. Teorinya sangat sederhana. Tabib dan alkemis yang kuat semuanya akan dapat mengetahui penyebab kondisi Tuan Muda kedua Hua, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk mengatasinya. Ketidakseimbangan yin dan yang sedemikian ekstrim tidak mungkin diatasi tanpa semacam seni ilahi. King Sui tidak menunjukkan penundaan dan segera merawatnya. Itu tidak berarti bahwa kondisi Tuan Muda kedua Hua mudah ditangani. Jika ya, yang terakhir tidak harus tahan dengan penderitaan hidup tanpa seks selama bertahun-tahun. Mereka berkata bahwa langit adil untuk semua orang. Orang-orang yang kelihatannya sangat beruntung mungkin tidak seberuntung penampilan mereka di mata orang lain. Tuan Muda kedua Hua telah menerima pertemuan yang sangat beruntung dan menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Namun, harga yang dia bayar adalah menjadi seseorang yang bukan laki-laki atau perempuan. Pertemuan yang beruntung seperti itu yang memungkinkan seseorang menjadi lebih kuat dengan sangat cepat akan membuat seseorang kehilangan lebih banyak dari biasanya. Singkatnya, yang penting adalah kerja keras, daya tahan, kemampuan menahan rasa sakit, dan memiliki kecerdasan yang hebat. Meskipun ini tampak sederhana, hanya sedikit yang bisa bertahan. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak ahli di dunia ini. Alasan utamanya adalah karena ketidaktentuan. Misalnya, bahkan jika seorang kultivator menyerah pada segala hal lainnya, termasuk waktu yang dihabiskan bersama istri dan anak-anak dan hanya berfokus pada kultivasi siang dan malam, masih belum diketahui apakah dia bisa menonjol di atas yang lain. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti bahwa Anda pasti bisa menjadi ahli dengan cara ini. Bukan hanya itu, tidak semua orang bisa menerima rasa sakit sebanyak ini. Banyak orang yang mengaku bisa menahan rasa sakit, tetapi mereka bahkan tidak tahu seberapa parahnya. Tidak memiliki makanan untuk mengisi perut yang kelaparan dan tidak memiliki cukup pakaian untuk menghindari hawa dingin bukanlah rasa sakit yang nyata. Untuk mengisi hatinya dengan penderitaan, bekerja keras pada urat dan tulangnya, membuat tubuhnya kelaparan, membuatnya berada dalam kemiskinan yang parah, mengacaukan perjalanannya dengan kemunduran dan kesulitan, seseorang masih membutuhkan tekad yang kuat untuk membuat kemajuan dalam hidup. Inilah yang dimaksud dengan bisa menahan rasa sakit. Orang yang bisa melakukan itu akan bisa mencapai hal-hal hebat dalam hidup. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan tahan dengan gaya hidup seperti itu. Dengan istri dan anak-anak yang bergantung pada Anda untuk mencari nafkah, apakah Anda punya waktu untuk menjadi ahli? Pil obat yang dibutuhkan untuk budidaya semuanya mahal. Mengolah bimbingan yang dibutuhkan dari seorang ahli dan juga seperangkat teknik bela diri yang baik. Ini juga mengapa keturunan ahli masih sangat kuat. Bagaimanapun, mereka telah memenuhi sebagian besar kondisi dan orang-orang ini cenderung memiliki lebih banyak dari saat mereka dilahirkan dibandingkan dengan apa yang mungkin dimiliki orang lain setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Jarum emas King Sui terus menusuk tubuh Tuan Muda kedua Hua dan 9 yang King-nya terus memberi makan beberapa saluran meridian yang telah layu. Mereka semua adalah saluran meridian yang sangat kecil dan telah layu dari tubuh Yin Qi. Tubuh 9 yang King Sui dan 9 yang Qi berbeda, dan pasti akan bisa melawan Yin Qi di tubuh Tuan Muda kedua Hua. Hanya yang Qi yang seperti King Sui yang bisa melawannya. Bagaimanapun, beberapa saluran meridian kecil tidak bisa menahan banyak Qi dan yang Qi biasa tidak akan bisa bertahan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa kondisi Tuan Muda kedua Hua tidak dapat diobati. Oleh karena itu,
Tidak sulit bagi King Sui untuk merawat kondisinya dan dia memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Semuanya berjalan lancar dan banyak saluran meridian di sekitar Dantian terus pulih. King Sui adalah satu-satunya yang bisa melihat pemandangan seperti itu dihidupkan kembali. Kekuatan kelahiran kembali. Tuan muda kedua Hua juga bisa merasakan ini. Dia bisa melihat bahwa saluran meridian kecil di tubuhnya hidup kembali dan sepertinya ada sedikit kehangatan di tubuhnya yang telah dingin selama ini. Ini adalah perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Sebelumnya, meskipun tubuh tuan muda kedua Hua sedikit dingin, itu bukanlah rasa dingin yang akan dirasakan seseorang ketika mereka tidak memakai cukup lapisan di hari yang dingin. Dingin yang dia rasakan adalah salah satu yang berasal dari hatinya dan lebih seperti perasaan. Alasannya karena teknik bela diri yang dia kembangkan. Tangan suci. Tangan King Sui menjadi berkilauan dan tembus cahaya, memancarkan cahaya seperti itu yang berasal dari sepotong batu giok. Gelombang vitalitas yang kuat terus memancar tetapi mereka terkondensasi dan tidak tersebar. Mereka mengalir melalui jarum emas dan memasuki tubuh tuan muda kedua Hua. Waktu berlalu dan 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Saat ini, siapapun akan tahu bahwa King Sui benar-benar memberikan perawatan untuk tuan muda kedua Hua. Lan Lingfeng dan yang lainnya tidak mengerti dan orang-orang yang di bawah tuan muda kedua Hua merasa lebih sulit untuk mengerti. Itu karena banyak orang di sisi tuan muda kedua Hua tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Adapun perilaku tuan muda kedua Hua yang tidak jantan atau feminim, mereka sudah lama terbiasa dan tidak menganggapnya sebagai penyakit. Mereka hanya menganggapnya sebagai semacam kebiasaan aneh atau sifat jahat, lebih sebagai kondisi psikologis yang tidak dapat diobati melalui pengobatan. Tuan muda kedua Hua memperhatikan saat King Sui memperlakukannya. Dia merasa sangat robek. Dia sekarang yakin bahwa King Sui benar-benar mengobati lukanya dan tidak ada yang bisa lebih yakin darinya. Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk membunuh King Sui sekarang, tetapi dia menemukan harapan lagi. Bagi seseorang, harapan terlalu penting. Tidak peduli seberapa putus asa seseorang merasa, selama mereka masih hidup, akan ada harapan. Begitu tidak ada lagi harapan, seseorang akan menjadi seperti mayat berjalan dan akan sangat sulit bagi mereka untuk terus hidup. Saat ini tuan muda kedua Hua merasa ada banyak harapan. Bukankah dia selalu berharap bisa pulih? Jika dia melakukannya, bukankah kekuatan besar yang dia miliki telah menjadi kesepakatan yang fantastis? Meskipun dia telah menderita selama lebih dari 10 tahun, hasilnya pasti fantastis. Beginilah manusia itu. Semakin damai hidup mereka, semakin kaya mereka dan semakin mereka takut kehilangannya. Ketika King Sui menarik kembali tangannya, tuan muda kedua Hua bisa merasakan sesuatu di bawah. Dulu, tidak ada perasaan yang datang dari sana, tapi sekarang perasaan itu sangat kuat. Semburan yang ki mengalir dan hal yang tidak terangkat selama lebih dari 10 tahun bangkit. Saat ini, tuan muda kedua Hua merasa ingin menangis. Hanya setelah kehilangan sesuatu barulah seseorang kemudian dapat mengetahui betapa bahagianya memilikinya. Apa yang didapat kembali setelah kehilangannya adalah yang paling berharga, terutama ketika itu adalah sesuatu seperti ini. King Sui benar-benar bisa menyembuhkannya. Saat ini, dia mengerti bahwa meskipun King Sui adalah orang yang telah melumpuhkan kejantanannya, itu adalah teknik bela diri yang dia kembangkan di kemudian hari yang benar-benar menghancurkannya. Bahkan ia sendiri merasa bahwa selain mengolah teknik tersebut hingga tahap Grand Perfection, tidak ada cara lain lagi. King Sui memandangi tuan muda kedua Hua, seharusnya sudah banyak sembuh. Datang untuk menerima akupuntur sekali sehari dan Anda akan dapat pulih sepenuhnya dalam 2 bulan. Terima kasih, kata tuan muda kedua Hua, tampaknya dengan susah payah. King Sui tidak mengatakan apa-apa tetapi merasakan sesuatu yang aneh. Pemahaman yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Rasanya seolah hembusan angin telah menerbangkan kabut yang datang dari jauh. Seolah-olah visinya meningkat dan posisi di mana dia berdiri naik. Dia telah mengerti. Pada saat ini,
King Sui merasa bahwa tuan muda kedua Hua bukanlah apa-apa baginya. Tampaknya banyak hal bukan apa-apa baginya dan kekuatan kuat yang datang dari hatinya meledak di tubuhnya. 9 yang naga jiwa mulai beredar di tubuhnya dengan sendirinya, dengan cepat bergerak di seluruh tubuhnya. Jiwa yang kuat, King Sui tersenyum. Dia merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun tidak banyak perubahan dalam kekuatannya, jiwanya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 9 jiwa naga yang telah mencapai terobosan dan pada saat ini, dia juga merasakan manfaat memiliki jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa seseorang seperti keberanian seseorang dalam konteks kehidupan King Sui sebelumnya. Itu berdampak besar pada kehidupan seseorang dan orang cenderung mengatakan bahwa karakter seseorang menentukan hidup mereka. Saat ini, jiwa King Sui sangat kuat. Lebih jauh lagi, perlawanannya terhadap serangan tipe jiwa, kemampuan yang dapat menyebabkan pusing dan hipnosis dan semacamnya sekarang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Pemahaman seseorang hanya dalam sekejap. Kebangkitan yang luar biasa. Jalan pemahaman adalah salah satu yang sangat misterius. Pemahaman sesaat memungkinkan seseorang untuk segera memperoleh pencerahan besar. Meskipun King Sui belum mencapai tingkat pencerahan langsung, pada saat ini, manfaat besar yang dia peroleh bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan yang lain. Itu luar biasa. Ini adalah perasaan yang sangat misterius, seperti yang dialami oleh kekuatan Dewi sebelumnya. Jumlah kerusakan yang sama tetapi dengan cara yang sama sekali berbeda. King Sui merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Bahkan aura yang dia pancarkan sepertinya telah berubah dan aura alami yang dia pancarkan menjadi lebih kuat. Visinya telah berkembang dan energi heroik serta energi alam di tubuhnya telah menjadi lebih padat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat sebelum King Sui bangun dari perasaan ini dan tuan muda kedua Hua masih mabuk dalam perasaan bahagia. Bagaimanapun, tubuhnya tiba-tiba sembuh dan dampak yang begitu membahagiakan membuatnya merasa bingung. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Datanglah ke sini setiap hari selama 2 bulan ke depan. Anda akan benar-benar pulih setelah itu. Selama periode waktu ini, Anda dapat menantangku kapan saja. Dalam 2 bulan ini, Anda mungkin berpikir bahwa saya tidak akan dapat menyembuhkan Anda jika sesuatu terjadi pada saya. Anda bisa menantang saya setelah 2 bulan. Jangan khawatir, karena saya mengatakan bahwa saya akan memperlakukan Anda sepenuhnya. Saya tidak akan memainkan trik apapun. Saya dapat meyakinkan Anda ini. Saya tidak menganggap diri saya sebagai orang yang baik, tapi saya pasti orang yang mengucapkan kata-kata saya dengan baik. King Sui mencabut jarumnya saat dia melanjutkan. Dia tahu bahwa bahkan jika tuan muda kedua Hua bisa membunuhnya sekarang, dia tidak akan melakukannya. Selain itu, King Sui tidak takut dengan serangan diam-diam. Mengesampingkan fakta bahwa dia memiliki Paragon Golden Armor, dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan dapat menghindari serangan diam-diam. Seseorang harus membayar harga untuk mendapatkan keuntungan dan kehilangan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. King Sui tidak yakin apakah hal yang dia lakukan benar, tetapi dia tahu bahwa ada keseimbangan antara harga dan keuntungan, dan apa yang dia peroleh akan lebih dari apa yang akan dia kehilangan. Selain itu, masih belum diketahui apakah dia akan mengalami kerugian. Dia tidak takut bahkan jika tuan muda kedua Hua akan menyerangnya setelah 2 bulan, bahkan jika dia didukung oleh kerajaan besar Konfusianisme. Pengaruh King Sui tidak cukup, tetapi masih ada cukup banyak ahli di sisinya. Kekuatan para wanita itu sudah terhitung sebagai pendukung yang cukup besar. Tuan muda kedua Hua mengangguk, saya akan. Meskipun selama ini aku membencimu, aku percaya apa yang kamu katakan sebelumnya. Tuan muda kedua Hua dan yang lainnya pergi lalu Lan Lingfeng dan kelompok itu berjalan ke King Sui. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Dia tidak cukup untuk menjadi ancaman, tapi saya tidak tahu bagaimana kerajaan Konfusianisme agung itu. Jangan bertindak sembarangan untuk saat ini. Lagi pula, sudah seperti ini. Kita tunggu saja. Ketika waktunya tiba,
Harus ada orang yang akan melompat keluar untuk melawan kerajaan Konfusianisme yang agung. King Sui memikirkannya dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu mencoba untuk menunda-nunda selama 2 bulan ini?" Yintong memikirkannya dan berkata, "Iya dan tidak. Aku benar-benar akan memberikan perawatan kepada Tuan Muda kedua Hua. Meski begitu, jika dia masih tidak tahu apa-apa setelah 2 bulan berlalu dan masih ingin mengadili kematian, saya tidak keberatan membunuhnya." King Sui sedang memikirkan banyak hal tetapi pikirannya masih sangat jernih. Saat ini, dia memahami beberapa prinsip yang lebih dalam. Tidak ada musuh abadi atau persahabatan yang kekal. Namun, meskipun dia tidak setuju dengan kepentingan abadi, terkadang sulit untuk keluar darinya. Karena kepentingan tidak hanya menyangkut uang. Banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan kepentingan dan keuntungan seseorang. Karena itu, dia masih belum bisa keluar dari hubungan seperti itu. King Sui merasa bahwa pembalasan yang dia miliki di masa lalu sekarang tampak seperti pertarungan antara anak-anak kecil. Ini karena peningkatan di wilayahnya. Banyak hal sekarang tampak tidak penting dan dibandingkan dengan sebelumnya, perasaan dan penglihatannya sekarang jauh lebih luas. Ini adalah kekuatan jiwa. Kekuatan Dewi dan beberapa kekuatan lain telah bergabung menjadi kekuatan 9 yang memungkinkan wilayahnya membuat kemajuan besar. Nine Yang Dragon Soul, tahap sukses besar, meningkatkan kekuatan jiwa serta kekuatan fisik dan pertahanan tubuh. Memungkinkan semua kemampuan meningkat 9 kali lipat kapan saja dan di mana saja. 9 jiwa naga yang dapat menyebabkan kekuatan jiwa yang beberapa kali lebih kuat dari itu akan musnah secara instan. Namun, itu tidak akan memiliki keunggulan serupa ketika berhadapan dengan keberadaan, selain kekuatan jiwa atau beberapa jenis kekuatan unik lainnya. Kali ini, alam misterius memungkinkan jiwa naga 9 yang mencapai terobosan ke tahap kesuksesan besar. Ini belum semuanya. Bahkan jiwa naga 9 yang telah mengalami perubahan besar. Itu tidak hanya efektif melawan kekuatan jiwa seseorang tetapi juga efektif melawan serangan biasa. Namun, itu hanya sangat merusak kekuatan jiwa. Efek setelah terobosan jauh lebih baik daripada yang diharapkan King Sui. Dia tahu bahwa ini karena kekuatan Dewi dan beberapa kekuatan lain telah digabungkan. Kekuatan Dewi adalah kekuatan yang dapat meningkatkan kerusakan dan sekarang bergabung ke dalam jiwa naga 9 yang menyebabkan kehebatannya menjadi sangat menakutkan. King Sui awalnya memiliki sekitar 850.000 kekuatan Dao, tetapi sekarang dia mencapai sekitar 3,8 juta kekuatan Dao. Peningkatan itu mendekati 5 kali lipat. Kehebatan Paragon Strike juga telah mencapai 20 juta kekuatan Dao dan pertahanan King Sui sendiri juga telah melampaui jumlah ini. Bahkan jika dia bertemu dengan pembudidaya dengan level yang sama dengan kekuatan beberapa juta kekuatan Dao, akan sulit bagi mereka untuk menerobos pertahanannya. King Sui melompat dan merasakan perasaan misterius di tubuhnya, merasa sulit untuk menggambarkan manfaat yang dia terima kali ini. Bahkan rejeki nomplok hanya akan menjadi puncak gunung es dibandingkan dengan manfaat yang dia tuai kali ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Saat ini, King Sui merasa sangat nyaman. Bahkan jika kerajaan besar Konfusianisme mencari masalah dengannya, dia tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Tentu saja, King Sui tidak penuh dengan dirinya sendiri. Itu adalah keadaan jenuh dalam dirinya yang terjadi sebagai akibat dari peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan signifikan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah mampu menciptakan kawah di langit. Ini adalah sensasi yang muncul sebagai akibat dari lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba dan itu tidak sepenuhnya terkontrol. Meskipun King Sui belum sepenuhnya menguasainya, itu hanya berarti dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas dan indah. Misalnya, dia bisa menggunakan kekuatan senilai 100 jin untuk memeras seekor semut, namun semut itu tidak mati. Inilah yang dimaksud dengan mengendalikan dan memanfaatkan kekuatannya. Jika tidak, King Sui akan menghancurkan apapun yang dia hubungi. Ayo lanjutkan setelah kita kembali. Aku bahkan belum makan. Yah, sudah waktunya makan.
Saya akan menyiapkan makanan hari ini. King Sui tersenyum dan menyapa yang lain. Apakah kamu serius tentang menyembuhkan tuan muda kedua Hua? King bertanya dengan bingung dalam perjalanan pulang. King Sui mengangguk, karena kamu telah menyebutkannya, biarkan aku menyembuhkannya. Tapi kupikir kamu tidak memperlakukan orang jahat. King semakin bingung. Baik atau buruk, mereka tetap manusia. Sejak dia ada, pasti ada alasan keberadaannya. Adalah tugas alkemis untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jika Anda mencoba untuk melihat gambaran yang lebih besar, rantai makanan, kita manusia adalah bagian darinya. Meskipun kita mungkin menjadi mangsa orang lain, kita juga cenderung memberi makan mereka kembali. Mungkin di masa lalu, saya terlalu berpikiran sempit, atau mungkin sebelumnya, saya melihatnya sebagai musuh pribadi saya, atau tidak, dia sepertinya tidak memiliki kualifikasi bagi saya untuk melihatnya seperti itu, dan itulah mengapa saya merasa baik-baik saja dengan menyembuhkannya. King Sui tampak sedikit seperti sedang bergumam pada dirinya sendiri. King tidak benar-benar mengerti apa yang dia katakan, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bisa mengaitkannya dengan itu. Dia tahu bahwa King Sui telah memperluas wawasannya. Pangeran kedua Hua tidak dianggap sebagai musuh pribadinya. Satu-satunya skenario yang mungkin baginya adalah memandang King Sui sebagai musuh pribadinya. Baiklah, mari berhenti memikirkan tentang ini. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika langit akan runtuh, saya juga akan berada di sana untuk mendukung Anda. Aku sedikit lebih tinggi darimu, bukan? King Sui tersenyum saat dia meraih tangannya dan berjalan ke depan. King tersenyum, saya benar-benar gagal memahami Anda hari ini. Di masa depan, saat kita akhirnya bersama, aku akan membiarkanmu melihatku secara menyeluruh, ucap King Sui menggoda. Mendengar ucapan King Sui, King terdiam tanpa kata. Imperial Cuisine Hall akhirnya menjadi lebih ribut. Saat ini, Yunyang dan Tian Yi menjalani hidup mereka dengan sangat bahagia. Hanya saja bocah sebelumnya masih mengikuti mereka. 3 anak lainnya semuanya telah tumbuh menjadi orang dewasa dan masing-masing memiliki masalah sendiri untuk diselesaikan. Meskipun mereka juga tinggal di Imperial Cuisine Hall, mereka masing-masing telah membentuk keluarga mereka sendiri. Sama seperti anak nakal dulu. Saat ini, dia sudah menjadi sangat besar. Meski demikian, dia masih anak-anak. Sejak itu mereka telah melahirkan 3 anak tambahan. King Sui sangat senang melihat mereka. Yunyang jauh lebih muda dari sebelumnya. Setelah mengambil Xiantian Golden Pellet dan menggunakan beberapa youth retaining pellet yang diberikan King Sui padanya, dia hampir tidak memiliki tanda usia di wajahnya. Saat itu, pada saat mereka menikah, dia sebenarnya belum setua itu. Atau lebih tepatnya, dia bisa dianggap sangat muda. Dia sedikit lebih muda bahkan dibandingkan dengan Tian Yi. Tetapi dibandingkan dengan King Sui, dia sedikit lebih tua. Jauh di lubuk hatinya, King Sui berharap wanita ini bisa bahagia. Dia sangat senang melihatnya menemukan tempat di mana dia bisa menetap dengan damai. King Sui melihat orang-orang di sekitarnya. Tanpa dia sadari, dia sudah tinggal cukup lama di sini. Itu dimulai setelah bertemu satu sama lain di antara kerumunan besar, menjadi tahu banyak tentang dia, dan sekarang, berkembang dari teman menjadi kekasih, ada takdir misterius bersembunyi di baliknya. Tidak ada skenario bagaimana jika dalam hal ini. Situasi seperti itu tidak pernah bisa diprediksi. Kali ini, King Sui tidak berani memikirkannya. Dia hampir membuat kesalahan besar, atau lebih tepatnya, apakah itu kesalahan atau tidak, dia juga tidak yakin tentang itu. Jika tuan muda kedua Hua melakukan pembantaiannya di sini, itu akan menjadi kesalahan. King Sui akan sangat menyesal mengapa dia tidak memilih untuk melenyapkannya di sini. Dia mungkin telah mengalami perubahan total dalam kepribadian daripada pemahaman yang dia pelajari hari ini. Pada akhirnya, dia mungkin akan menjadi orang yang hidup untuk membantai saja. Seringkali, seseorang tidak akan pernah tahu tentang keputusan mereka dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi masa depan mereka.
Sama seperti King Sui saat ini. Saat itu, dia memilih untuk menyelamatkan Tuan Muda kedua Hua. Dan hari ini, dia juga memutuskan untuk menyembuhkannya. Tetapi apakah itu keputusan yang tepat atau tidak, bahkan dia sendiri tidak yakin tentang itu. Sebenarnya, selama seseorang bisa sampai pada titik tidak menyesali apapun yang dia lakukan, dia akan dianggap berhasil. King Sui duduk di Imperial Cuisine Hall. Tempat ini sangat besar. Gadis-gadis itu kembali ke istana Raja Laut Matahari Terbenam setelah tinggal selama beberapa hari. Selain itu, istana membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Namun, Qin King dan Tante Lingyan, di sisi lain, masih akan tinggal selama beberapa hari lagi. Meskipun mereka mungkin anggota istana Raja Laut Matahari Terbenam, mereka memiliki lebih banyak kebebasan dari biasanya, apalagi mereka sedekat saudara. Hari ini, Tuan Muda kedua Hua berkunjung sekali lagi. Dia bersikeras datang setiap hari selama 2 bulan. Ini sudah hari kelimanya di sini. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa selama beberapa hari ini. Dia merasa sangat bangga dan gembira selama beberapa hari terakhir ini. Sampai sekarang, dia sudah melepas pakaian wanitanya dan memakai pakaian prianya. Ini adalah pria yang cantik dan sekarang dia juga menjadi kuat. Tiba-tiba, saya merasa bahwa saya telah mengalami perubahan besar sepanjang hari ini. Tuan Muda kedua Hua duduk dan berkata setelah menyapa King Sui. Setelah berinteraksi satu sama lain selama beberapa hari, keduanya mulai akrab satu sama lain. Seperti yang dikatakan, situasi bisa mengubah seseorang. Setiap orang akan berubah, begitu pula Tuan Muda kedua Hua. Tuan Muda kedua Hua tidak lagi menjadi orang yang sombong dan cuek di masa lalu. Tuan Muda kedua Hua saat ini tidak lagi menyebalkan seperti dulu. King Sui tersenyum, "Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Anda pasti mengalami perubahan besar. Setiap orang harus berubah pada titik tertentu. Jika seseorang tidak berubah, mereka hanya akan ditinggalkan oleh dunia. Jika ini pertama kalinya kami bertemu, kemungkinan besar kami akan berteman." Tuan Muda kedua Hua berkata dengan lembut, membuat orang tidak dapat membedakan suasana hatinya saat ini. Mungkin tidak banyak skenario, bagaimana jika sepanjang hidup seseorang. Sangat penting bagi seseorang untuk menangkap setiap kesempatan yang dapat dia temukan, ucap King Sui tersenyum dan menatapnya. Itu juga benar, akan ada seseorang dari kerajaan besar Konfusianisme mencarimu segera. Tuan Muda kedua Hua mengubah topik pembicaraan. King Sui sama sekali tidak merasa aneh tentang itu. Itu sangat normal bagi kekaisaran Konfusianisme besar untuk datang dan mencarinya. Mereka ingin dia melayani mereka. Mungkinkah orang itu adalah Anda? King Sui memandangi Tuan Muda kedua Hua dan berkata, "Ada orang lain, tapi dia hanya di sini untuk menjalankan tugas." Tuan Muda kedua Hua berbicara perlahan. King Sui tahu bahwa ini adalah Pangeran Hua kedua yang mencoba bersikap ramah. Itu adalah caranya menyapanya terlebih dahulu, untuk membuat King Sui bersiap. "Saya kira Anda harus tahu alasan mengapa kekaisaran Konfusianisme besar mencari saya." Setelah beberapa pemikiran, King Sui memutuskan untuk tetap bertanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan jawabannya darinya. Namun demikian, dia merasa perlu baginya untuk bertanya. Pertama, mereka ingin Anda bekerja di bawah mereka. Kedua, kerajaan besar Konfusianisme memiliki seseorang yang mereka ingin Anda sembuhkan. King Sui tetap diam. Itu sangat normal untuk hal-hal seperti ini terjadi. Tidaklah luar biasa untuk kekuatan besar memiliki pasien yang sakit. Itu adalah masalah yang sangat sering terjadi pada para pejuang yang memiliki penyakit tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan. Secara alami, jika mereka bertemu dengan seorang alkemis yang luar biasa, dia akan sangat disambut untuk mengobati penyakit mereka. Setelah membantu Tuan Muda kedua Hua menstabilkan kekuatannya, King Sui mengirimnya pergi. King Sui tidak terlalu membenci Tuan Muda kedua Hua. Sebelum ini, dia prihatin tentang kekaisaran Konfusianisme besar di belakang punggungnya. Tapi sekarang,
dia sepertinya kurang waspada tentang itu. Terobosan dalam kekuatannya membuatnya percaya diri untuk melawan monster besar di depan. Dalam beberapa hari ini, King Sui pada dasarnya berhasil mengendalikan sepenuhnya kekuatan yang dia terima tiba-tiba. Tidak hanya itu, tapi dia juga memasukkan kekuatan yang luar biasa ke dalam setiap selnya. Seolah-olah dia dengan mudah mengatur langit dan buminya sendiri dan semuanya jelas dan dalam keadaan baik. King Sui menjadi lebih mahir dalam memanfaatkan kekuatan Dao surgawinya. Hari ini, Tante Lingyan sedang berlatih sendirian di halaman belakang. Dia sepertinya mengalami masalah yang sulit. Dia akan dari waktu ke waktu memikirkan masalah ini sambil berlatih pada saat yang sama. Tidak ada orang di sana untuk mengganggunya. Pedang Dewi seputih salju bersinar terang saat dipegang oleh tangannya yang seperti giok yang tampak sama pucatnya. Kontras antara kulitnya dan pedangnya sendiri telah berhasil membentuk pemandangan yang cukup menakjubkan. Saat dia mengayunkan pedangnya, orang-orang dapat melihat kombinasi dari kekuatan dan kelincahannya. Jenis kecantikan ini lebih condong ke keanggunan dan kehalusannya. Sosoknya menari dengan anggun di area kecil itu. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya memiliki melodi sendiri saat mereka perlahan mengikuti dan bergerak di sepanjang Tantai Lingyan. Tanpa diduga, King Sui juga telah tiba di halaman belakang. Dia memandang Tantai Lingyan dari jauh, perlahan mengamati teknik pedang yang lincah dan anggun. Pedangnya seperti bagian dari dirinya sendiri, luar biasa dan dingin. Itu bergerak seperti gletser murni yang turun bahkan tanpa satu pun kotoran. Tiba-tiba, King Sui teringat sesuatu. Dia kemudian pergi ke Tantai Lingyan. Tantai Lingyan merasakan aura King Sui dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia kemudian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Senyuman tipis itu bahkan lebih hangat dari matahari yang terbit di timur. Meskipun dia mungkin dingin, senyum itu sangat hangat dari sudut pandang King Sui. Pedang ilahi Gletser, itu adalah teknik pedang yang tangguh. Pedang ilahi Gletser, ketika pedang itu terhunus, rasanya seperti gletser dahsyat yang menutupi seluruh permukaan tanah. Teknik pedang Gletser berfokus pada kekuatan kekerasan. Itu adalah air yang diatribusikan di antara 5 elemen dan merupakan teknik yang sangat lembut. Air mengalir ke bawah. Saat itu terus mengalir turun sekitar 10.000 lis, air pada saat ini akan menghasilkan begitu banyak momentum sehingga memiliki kekuatan yang menakutkan dan kuat. Namun, gletser itu terbentuk akibat pembekuan air. Gletser yang tajam tidak kalah dengan pedang biasa dan dengan menambahkan kekuatan dahsyat yang dihasilkan dari momentum air. Tidak sulit untuk mengetahui kekuatan yang dimilikinya sekarang. King Sui meraih tangan Tantai Lingyan dan segera muncul di udara dalam sekejap. Mereka sangat tinggi di langit. Tantai Lingyan sama sekali tidak khawatir. Sekarang, King Sui dengan sangat alami dapat meraih tangannya atau bahkan memeluknya. Meskipun hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini, dia sudah bisa melakukannya dengan sangat alami padanya. King Sui juga tidak ingin memaksanya, tetapi pada saat yang sama, dia ingin membuatnya sadar akan cintanya dan memberinya kehangatan untuk dicintai. Saya kebetulan melihat teknik pedang Anda sekarang. Anda tampaknya sangat beradaptasi dengannya. King Sui meraih tangannya saat dia perlahan meluncur melintasi langit. Meskipun mereka sudah sangat tinggi di langit, selimut awan masih terlihat mengambang di sekitar mereka. Oksigen di sini cukup untuk mencegah mereka tercekik dan seperti biasa, itu juga diisi dengan ki spiritual. Angin yang dihasilkan di langit sangat kuat, tetapi itu terbukti tidak signifikan di depan King Sui dan Tantai Lingyan. Itu adalah teknik pedang dari pedang Dewi yang terakhir kali. Saya telah berhasil membuat beberapa modifikasi dan menambahkan beberapa hal tambahan ke dalam teknik dasar aslinya. Satu-satunya masalah adalah, hal itu tampaknya tidak berjalan dengan baik bagi saya. Tantai Lingyan sepertinya telah melihat banyak hal. Ketika dia pertama kali mengatakannya, dia tidak terdengar kesal. Dia sudah mendapatkan cukup. Selain itu, membuat jurus baru dan memodifikasi keterampilan yang sudah ada adalah tugas yang sangat sulit untuk dicapai,
apalagi hal-hal yang dia modifikasi adalah warisan dewi miliknya sendiri. Mungkin itu hanya kebetulan. Setidaknya inilah yang dicurigai King Sui. Dia kemudian tersenyum dan menatap Tantai Lingyan. Mungkin saya bisa membantu Anda. Saya melihat teknik Anda sekarang dan saya merasa bahwa saya mungkin tahu persis apa yang Anda cari. Ini, berikan aku pedang. King Sui tersenyum saat dia mengulurkan tangannya. Tantai Lingyan tercengang sebelum dia melanjutkan dan menyerahkan pedang dewinya ke King Sui. King Sui tersenyum saat dia mengambil alih. Dia kemudian bergerak maju. Dari apa yang aku rasakan, kamu sepertinya berharap teknik pedangmu bisa lebih keras namun murni pada saat yang sama. Ini adalah satu set pedang ilahi Gletser. Itu juga dapat dianggap sebagai pedang dewi warisan Anda. Yaner, perhatikan baik-baik, kamu pasti memiliki kondisi pikiran yang sangat jernih bahkan tanpa satu gangguan pun saat menggunakan teknik pedang seperti itu. Ini semacam kombinasi yang rumit namun sangat sederhana. Pedang bersih yang tidak mengandung sedikit pun kotoran. Saat King Sui bergerak, awan di sekitarnya bisa terlihat mengambang terus-menerus. Mereka mengelilingi King Sui, tetapi mereka tidak melakukan kekerasan sama sekali. Mereka tidak mengelilingi King Sui sampai-sampai King Sui tidak terlihat. Itu hanya mengumpulkan awan di sekelilingnya di area yang luas ini. Perasaan ini sangat misterius. Pada saat ini, King Sui sekali lagi membenamkan dirinya ke dalam perasaan misterius. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi tanah es. Bahkan 10.000 lis di depannya, kepingan salju bisa terlihat mengambang di sekitar. Ini adalah dunia seputih salju. Itu bahkan tidak mengandung satupun ketidakmurnian di dalamnya. King Sui mengayunkan pedangnya. Saat dia pindah, seluruh dunia berubah. Salju turun di sekitarnya dan awan juga menjadi sangat tidak nyaman dan ganas pada saat yang bersamaan, sementara angin semakin kuat dan kuat. Hujan salju yang besar dan lebat melanda daerah itu. Dengan sangat cepat, salju berkumpul dan mencapai ukuran tikar anyaman. Benang demi benang dengan kekuatan besar bergerak maju mundur di sekitar area. Mereka seperti jaring laba-laba. Sementara itu, teknik pedang King Sui juga mulai menjadi semakin gesit. Selain itu, teknik pedang juga mengandung benang demi benang dengan kekuatan yang sangat besar namun stabil. Ini tidak persis seperti yang digambarkan orang sebagai membawa barang ringan seperti itu sangat berat. Sebaliknya, itu adalah alam di atas itu. Teknik pedangnya dilakukan dengan kecepatan sedang. King Sui terus-menerus melafalkan mantra mnemonik saat dia mengayunkan pedangnya. Groar, suara keras yang menyerupai teriakan naga terdengar. Naga es putih salju yang sangat besar terbentuk di depan King Sui. Itu terbuat dari es dan seukuran binatang iblis besar. Panjangnya beberapa ribu meter dan lebarnya beberapa ratus meter. Itu juga memberikan kekuatan naga yang kuat. King Sui tahu bahwa ini terkait erat dengan Nine Yang Dragon Soul miliknya. Naga itu akan menuju kemanapun pedang King Sui mengarah. Selanjutnya, itu juga akan membombardir daerah tersebut dengan cara yang merusak. Saat itu, seolah-olah seluruh sekitarnya meledak menjadi dunia seputih salju, membentuk kombinasi sempurna antara kekerasan dan kemurnian. Meskipun itu belum mencapai tingkat segel es 10.000 mil, itu sudah memiliki kekuatan yang hampir setara dengan itu. Kekuatan yang menakutkan seperti itu dapat memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan destruktif yang berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan pribadinya. Seperti biasa, King Sui masih kurang memiliki kekuatan ofensif. Teknik pedang ilahi Gletser ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan serangan Paragon, tapi itu sudah jauh lebih kuat daripada serangan biasa. Jika King Sui menggunakan Golden Battle Halberd-nya, sepertinya bahkan jika dia berhasil melepaskan teknik dengannya, efeknya akan sangat berkurang. Ketika King Sui berhenti, seluruh dunia tampak seperti kembali ke tampilan aslinya. Dia kemudian menoleh dan menatap Tantai Lingyan yang kaget. Namun, pada saat ini, dia sepertinya membenamkan dirinya ke dalam keadaan yang jelas dan kosong. King Sui tidak mencoba mengganggunya.
Fisik tubuhnya bisa dikatakan dirancang dengan sempurna untuk pedang ilahi Gletser. Sebelum ini, yang dilakukan King Sui hanyalah membantunya membuka pintu. Tantai Lingyan dengan lembut mengangkat tangan halusnya dan ke bawah. Dia bisa terlihat menggerakkan kakinya dengan cara yang sangat misterius dan gesit. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan semacam ritme misterius. Meskipun awan tidak bergerak, awan baru nampaknya dapat terlihat muncul dari seluruh area. Dia mungkin bertangan kosong, tetapi tangannya bisa dianggap sebagai senjata terbaiknya. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya turun drastis. Awan di sekelilingnya segera berubah menjadi pegunungan es. Itu terlihat sangat menakjubkan dari jauh. King Sui tercengang. Pedang ilahi Gletser dapat dianggap sebagai teknik ilahi miliknya. Sebelum ini, dia sudah berhasil menyentuh permukaan pintu. Dia hanya mendorongnya ke pintu. Begitu dia secara resmi memasuki pintu, atau lebih tepatnya, mencapai tahap kesempurnaan dalam teknik itu akan menghasilkan kombinasi sempurna antara fisik tubuhnya dan teknik pertempuran yang kuat. Pastinya, dia masih perlu meyakinkannya dengan kekuatan pribadinya. Pegunungan es di udara penuh dengan spiritualitas. Mereka terus bergerak secara ritmis mengikuti Tantai Lingyan. Kondensasi. Di atmosfer, Gletser mengalami perubahan kecil. King Sui bisa dengan jelas merasakan pegunungan es di sekitarnya mengembun. Itu adalah kondensasi kepadatan, hanya mereka yang memiliki indera spiritual yang sensitif yang dapat merasakannya. Tiba-tiba, kekuatan yang meledak mengental secara tiba-tiba. Selanjutnya, King Sui memperhatikan tangan Tantai Lingyan melambai, diikuti oleh runtuhnya Gletser seolah-olah bumi hancur. Benda yang jatuh itu terlalu cepat dan terlalu besar. Itu bukan pedang Gletser. King Sui sangat kagum dengan ketajamannya yang tak terkalahkan. Setelah mengambil beberapa napas, suasana kembali damai. Tantai Lingyan mendapatkan kembali kesadarannya dan berbalik untuk melihat suaminya, tersenyum padanya. Saat ini, hatinya sangat tenang. Tampaknya baik-baik saja jika seorang pria mendukungnya. Bagaimana perasaanmu? King Sui melangkah maju tersenyum dan memegang pedang Dewi. Tantai Lingyan menerimanya dan mengangguk, hebat, sekarang aku merasa kamu baik dalam segala hal. King Sui tersenyum, mengejutkan bagi Tantai Lingyan untuk mengucapkan kata-kata ini. Sambil menggosok dagunya, dia berkata, pasti, kalau tidak, bagaimana aku pantas menjadi pria nona Tantai yang perkasa? Melihat wajah sombongnya, Tantai Lingyan menyeringai. Dia sangat gembira. Dia menyadari bahwa pikirannya menjadi lebih tenang dan damai akhir-akhir ini. Ternyata, hal-hal baik juga lebih sering terjadi. Dia tahu itu semua karena pria ini. Terima kasih, kata Tantai Lingyan dengan lembut. Pernyataan itu bukan untuk pedang ilahi Gletser. Faktanya, dia bermaksud berterima kasih padanya atas perusahaannya, usahanya yang tak henti-hentinya, dan transformasi diri. Dia bisa merasakannya. Meskipun mengetahui bahwa dia seharusnya tidak membuat pernyataan ini, dia mengatakannya. King Sui tidak memberikan banyak respon kali ini dan melihat ke Tantai Lingyan, sangat formal, kamu tidak menginginkanku lagi. King Sui menggodanya sambil tersenyum. Itu adalah percakapan yang paling membosankan dengan Tantai Lingyan karena dia yang paling banyak berbicara. Terutama pada hari-hari ketika King Sui mengucapkan beberapa kalimat dan hampir tidak bisa mendapatkan balasan darinya. Dia jauh lebih baik sekarang karena merasa normal, hampir kembali ke keadaan emosi biasa. Hanya pria ini yang bisa mengolok-oloknya tanpa batasan dan dia tidak lagi gelisah sekarang. Dia rupanya sudah terbiasa. Selain itu, dia merasa hangat dan nyaman. Dengan lembut, dia berkata, apa yang Anda ingin saya katakan? Aku suka saat kamu mengatakan, aku menginginkanmu. King Sui pada awalnya tidak berarti apa-apa, tapi rasanya agak tidak pantas setelah menumpahkan kata-katanya. Tantai Lingyan terkejut, wajahnya yang cantik dan cantik memerah. King Sui memaksakan tawa. Aku menganggapmu sebagai keluargaku, kamu sangat penting bagiku, bisik Tantai Lingyan. Awalnya, King Sui berharap dia tidak mengatakan apa-apa. Anehnya,
dia membuat pernyataan seperti itu. Meskipun suaranya sangat lembut, itu bisa didengar dengan jelas pada kekuatan mereka saat itu diucapkan. King Sui segera memeluknya karena kegembiraan. Setelah menggendongnya, King Sui sepertinya hanya menyadari tindakannya. Namun, karena Tantai Lingyan tidak menyalahkannya, meskipun terlihat malu, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sangat tampan, King Sui menatap tajam ke wajah yang sangat cantik itu. Itu dingin dan tak tertandingi, berkedip-kedip dengan rasa dingin. Itu seperti teratai salju di gletser, murni dan murni. Auranya membuat seseorang malu dengan inferioritasnya. Tantai Lingyan menatap mata King Sui yang berbinar-binar yang penuh kasih sayang dan kekaguman. Perlahan, dia menyandarkan kepalanya ke bahu King Sui. Dia adalah wanita yang brilian, dia melihat penghindaran sekecil apapun di matanya. Meskipun pria ini sangat proaktif dan tampaknya sangat bejat, dia tahu pria ini telah mengumpulkan keberanian besar untuk menghadapinya. Oleh karena itu, tanggapannya merupakan dorongan baginya. Meski begitu, Tantai Lingyan merasa konyol memikirkannya. Apakah dia baru saja mendorong pria ini untuk mendekati dirinya sendiri? King Sui agak suram. Dia menahan impulsifnya meskipun dia memeluk kecantikan yang tak tertandingi seperti Tantai Lingyan. Dia ingin menjadi impulsif, tetapi aura wanita ini memaksanya untuk tetap hangat dan nyaman saat ini, tanpa menjadi lebih intim dan melakukan hal-hal indah yang dilakukan kekasih. Dia tidak yakin apakah itu karena hatinya atau sesuatu yang lain. Sepertinya ada sesuatu yang kurang di atmosfer. Sementara seorang gadis menunggu ciuman dengan mata tertutup, Tantai Lingyan menatapnya dengan mata sejuk dan tenang seolah-olah dia sedang menonton pencuri. Jadi, King Sui tidak tahu harus mulai dari mana bahkan ketika dia ingin menciumnya. Tidak ada yang sensual terjadi selanjutnya. Setelah sedikit latihan, Tantai Lingyan kembali ke Imperial Cuisine Hall dengan King Sui. Sisanya sudah makan, King Sui dan Tantai Lingyan makan bersama. Mereka tidak banyak bicara tetapi sesi itu cukup menghangatkan hati. Saya tidak pernah merasa cukup dengan ini, Tantai Lingyan makan sedikit, memberikan komentar yang memuaskan. King Sui menyiapkan makanan. Dia memberi Tantai Lingyan dan para wanita rempah-rempah yang sama dan meskipun makanannya terasa mirip, ada perbedaan besar dibandingkan dengan King Sui. Makanlah seumur hidupmu, King Sui tersenyum sambil menyajikan supnya. Baik, Tantai Lingyan menjawab dengan gembira, tampaknya tidak menyadari arti tersembunyinya. King Sui tidak memanfaatkannya lebih jauh, dia diliputi oleh sensasi menghangatkan hati yang samar. Dia mengagumi wanita ini dan menikmati melihat wajahnya yang ceria. Dia siap melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan wanita ini. Setelah makan, Tantai Lingyan membawa piring dan meninggalkan meja, menuju dapur. King Sui tercengang oleh pemandangan itu. Dia mencoba membayangkan 1000 kali tetapi masih kalah dengan pemandangan yang menyenangkan hari ini. Membungkuk saat membersihkan piring, lekuk tubuhnya sangat indah. Sosoknya yang anggun, terutama lekuk dari pinggang mungilnya hingga pantat penuh dan bulat. Pemandangan itu sangat berdampak bagi King Sui bahkan setelah bertemu dengan semua jenis keindahan. Tantai Lingyan merasakan mata menyala di belakangnya dan berbalik ke arah King Sui. Dia buru-buru menghindar saat dia bertemu dengan matanya. King Sui agak canggung tetapi dia tidak menyembunyikannya. Perlahan, dia maju. Saat mencuci piring, jantung Tantai Lingyan berdebar kencang. Mengetahui bahwa King Sui semakin dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. King Sui merasakan detak jantungnya yang semakin cepat dan diam-diam senang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar dingin dan tidak tertarik padanya. Kamu gugup, King Sui berkata dengan lembut sambil memegang pinggang mungilnya perlahan dari belakang. Tantai Lingyan awalnya sedikit membungkuk ke depan. Karenanya, kepenuhannya yang indah mengukir lekukan yang halus namun sangat indah. Apa yang membuatku gugup? Baiklah, saya akan membersihkan piring, tunggu saya di luar, jawab Tantai Lingyan lembut tanpa berbalik. King Sui berhenti melangkah lebih jauh dan melepaskan tangannya. Dia tidak yakin bagaimana harus merasakannya.
Dia senang bahwa dia tidak melawan atau bereaksi berlebihan, namun dia juga tertekan karena tanggapannya yang halus. Dia adalah es berumur 1000 tahun yang sangat sulit untuk dicairkan. Berdiri di sana, King Sui terpesona dan tampak sedikit lesu dan sedih. Tante Lingyan memperhatikan perubahan sekecil apapun dan perasaan tak terucapkan membanjiri hatinya. Dia menyentuh kepalanya dengan santai. Beri aku lebih banyak waktu, dengar, bukankah aku sudah cukup berubah? Tante Lingyan harus menghiburnya saat dia melihat ekspresi King Sui. King Sui kembali waspada dengan senyum bahagia. Kamu masih sangat mencintaiku, apakah aktingku bagus? Meskipun King Sui hanya merasa sedikit tertekan sebelumnya, jawabannya adalah untuk membersihkan beban Tante Lingyan. Dia benar-benar mengerti niatnya dan mengejarnya keluar dari dapur dengan lembut. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.